Hey guys, what's up? Welcome to the jungle. It's Andre, King of the Jungle. Welcome to the vlog. Jadi hari ini, tadi siang itu gua abis syuting sama Net TV. Jadi Joni ini kandangnya berantakan ya Joni. Cuman Joni ada di luar sini. Tadi syuting sama Net TV, terus langsung diberantakin kandangnya. Everything's going oke. Gue punya apa di sini nih? Gue punya iguana baru. Nah ini yang paling keren sih menurut gue. Gue punya, look at this. Nah, ini gue punya fake rock background 1, 2, dan 3. Dan ini ada tutup kandang. Tutup kandang apa? Nah, gue punya 1, 2, 3. Gue punya 3 Exoterra baru. Cuman ini nggak baru ya. Buat gue baru, tapi ini ternyata bukan baru ya. Jadi teman gue udah nggak mau pakai. Kebetulan dikasih ke gue cuma bayar dikit lah. Jadi pretty fair, cheap price. Dia akan melengkapi koleksi Exoterra gue yang di sebelah sini ya. Jadi kan tadinya ini ada di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga nih. Gue mau taruh di sebelah sini. Ada satu lagi di situ sebenarnya Exoterra juga. And Exoterra itu kenapa super special? Karena menurut gua sudah tidak masuk Indonesia lagi sekarang ini. Kalau ada, mereknya bukan Exoterra guys, mereknya tuh Wakul atau Reptizu ya kalau nggak salah. Lupa sih gua merek apa. Yang jelas udah nggak masuk Indonesia lagi, and salah satu barang yang rare sekarang kalau di Indonesia untuk dapetin Exoterra kayak gini nih. Nah, tuh bisa nyala sendiri kan? Keren, cuma dielus-elus doang. Gua masih bingung sih mau isi apa di kandang ini. Cuman rencananya sih gue pengen kayak semacam kodok arboreal atau kayak semacam toke. Cuman toke apa gue bingung juga. Please kasih saran di bawah atau kasih tahu gue seller mana yang jual barang yang cocok untuk di sana ya. Another update will be this cage. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk nyalain semua lampunya. Dan ini isinya apa? Semua sulcatanya yang kemarin itu gue pisahin supaya lebih terjamin aja hidupnya. Jadi every stock semua itu kepisah sekarang guys. Tuh ya. Jadi dia kepisah-pisah gitu. Dan ini lampunya bisa gitu lah. Dosa rubbing ya. Ini kemarin gue masukin kontainer karena kaca ini dipecahin sama dia. Ini udah dibenerin, tapi dia agak rubbing sedikit jadinya. Cuman 2 hari 3 hari dia sembuh sih pasti. Sayang berarti di syuting net tadi dia tuh udah rubbing gitu ya sedikit. Jadi nggak apa-apa. Really nice. Gue akan masukin kandang-kandang itu hari ini. Kandang-kandang yang di depan untuk menggantikan itu. Cuma kita lihat prosesnya gimana. Dan sebenarnya satu hal yang mau gue ceritain hari ini adalah tentang Jackson guys. Jadi kita mau bahas sesuai judul ya. Gue mau bahas tentang si Jackson. Pengalaman kurang lebih 1 bulan ya. 1,5 bulan memelihara monyet dari bayi. Jadi Jackson itu kan kita dapat dari umurnya 2 bulan ya. Nggak nyampe ya? 1,5 bulan ya? 1,5 bulan. Dan dia ini tuh masih kecil banget tadinya. Dan ini sudah segini. Ya nggak tahu sih, kalau di kamera sih mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Nah, cuman dia tetap masih takut-takut kalau diangkat, maunya dipegangin terus. Cuman ini sekarang udah bisa diangkat guys. Tadinya diangkat gini nggak pernah mau. Jadi ini gue lagi latih sambil pakai roti tawar ya ini ya. Sometimes dia mau, sometimes dia enggak. Nah sekarang ini udah mulai bandel ya guys. Kalian bisa lihat dia sudah berani duduk sendiri dan lain-lain. Tadinya makannya maunya dipelukan. Jadi gue mau cerita, sebenarnya ini kejadian 2 minggu yang lalu kurang lebih. Jadi kejadiannya nggak nyampe 2 minggu lah, kayak 10 hari. Makanya kalian jarang lihat Jackson kan gue gendong. Nah itu tuh dia lagi pemulihan sebenarnya. Jadi kejadiannya ini tuh gini ya, gue lagi ngedit. Biasanya kan gue ngedit di ruangan ini nih. Nah waktu gue ngedit itu gue pengen keluar aja ngecek di luar sebenarnya ada apa. Nah tiba-tiba tuh ada suara gitu kayak kumprang. Nah monyetnya tuh gue tinggal di dalam sebenarnya. Dan monyet ini kalau ditinggal di dalam ruangan ini, dia itu bisa jalan-jalan roaming muter.
Nah di belakang ini ada tiang lighting, terus ada stand mic yang gue pakai buat yang gue pakai buat podcast Indo Stick Pads. Terus gue ada laptop dan lain-lain juga di ruangan ini. Nah dia itu mungkin ya naik-naik dan segala macam dan jatuh gitu ya ceritanya. Gue dengar suara kumprang dari luar. Gue kira kan ini di rumah ini banyak reptilesnya ya. Jadi gue kira salah satu dari sana atau dari sini atau ada burung hantu. Bisa banyak. Nah begitu gue buka studio, tiba-tiba gue liat nih monyet lari ke arah gue. Nah peluk kaki gue langsung. Biasanya gini, si Jackson ini kalau di ruangan ini dia tuh nggak suka ditinggal ya sebenarnya. Cuman waktu itu gue tinggal karena emang dia lagi nyaman aja, lagi jalan-jalan. Nah, dia itu tiba-tiba meluk kaki gue kan aneh. Biasanya karena kalau gue buka pintu dia akan langsung lari keluar. Nah, gue lihat, oh nggak kenapa-napa, mata biasa aja. Cuman hidung merah dikit. Ya gue kira ya memang jatuh. Nah, problemnya ada lagi nih, stand mic tuh jatuh, stand lighting jatuh. Ya jadi stand lighting ada dua, satu jatuh satu enggak. Nah, satu yang gue senderin itu dia jatuh. Nah, 10 menit berlalu. Nah, yang gue lihat matanya tiba-tiba agak bengkak sedikit. Nah, matanya agak bengkak sedikit, terus hidungnya ngocor darah. Bahaya nih ya, terjadi sesuatu nampaknya. Terus gue bingung kan, nih bawa dokter apa enggak ya. Terus gue lihat gigi ada yang patah sedikit. Jadi problemnya ada gigi patah juga. Tapi sekarang sih dia udah aman-aman aja sih, makan juga udah lancar dan lain-lain aman. Mau gak nih? Oh dia bandel dia. Dia tuh maruk guys ya. Semuanya mau diambil. Singkat cerita, gue memutuskan untuk bawa langsung ke dokter. Jadi tuh kejadian kurang lebih jam 11 malam. Dokternya udah tidur. Dan gue memutuskan untuk bawa ke dokter. Dokter yang mana? Dokter yang menolak untuk menangani Bobo, tapi menerima untuk menangani dia. Jadi diterimalah sama si dokternya. Dan si dokternya bilang ini nggak apa-apa, ini biasa ya. Terus akhirnya diapain tuh? Dokternya cuma bilang ini cuma butuh istirahat, jangan dikeluarin dari kandang dulu biar dia sembuh. Nah itu pokoknya disuntik tuh di sana. Jadi disuntik mungkin anti sakit sama antibiotik kayaknya deh supaya nggak iritasi kan. Jadi dia mukanya bonyok sebelah guys. Nah, habis itu kita tinggal selama 4 hari sembuh sendiri ya. 4 hari udah kempes, udah nggak apa-apa deh. Udah nggak apa-apa. Jadi kayak sebenarnya aneh ya. Jadi ini monyet tuh bisa melukai dirinya sendiri ya. Jadi buat kalian nih kalau yang mikir melihara monyet itu seru ya, sebenarnya Enggak banget. Enggak banget ya. Selama 1 bulan ini ternyata Susah deh pokoknya. pelihara monyet itu jauh lebih susah, jauh banget daripada reptiles. Satu dia mamalia ya, Terus wajar bisa ya. manjat-manjat anjir. Nah, terus dia bisa manjat-manjat sendiri dan makin lama makin bandel. Beda juga sama doggy ya, bandelnya doggy tuh enak ya. Maksudnya bandelnya lucu. Kalau monyet tuh bandelnya ngeselin guys, jadi pengen lu tabokin rasanya. Kalau bisa nggak pelihara monyet, mending jangan pelihara monyet gitu. Tapi kita menemukan kebahagiaan dari memelihara monyet si Jackson ini. Cuma gue masih penasaran dia gedenya kayak apa. Jadi yang paling mengejutkan juga ya sebenarnya pelihara monyet ini, dia tuh gedenya cepet banget ya. Jadi size badan itu dari pertama datang sampai sekarang cuma beda sebulan itu size-nya nambah kurang lebih 4-5 cm ya. Jadi kayak panjang dia misalkan 10 cm jadi 15 cm gitu. Cepet banget. Tambah tinggi. Tambah tingginya cepet banget padahal baru 1 bulan gitu. Dan kelakuannya makin hari makin bandel guys. Jadi kelakuannya makin hari makin berani. Kalau dia udah berani, dia akan bodoh amat sama lu. Jadi nih monyet itu ada dua state gitu ya. Yang pertama dia state takut. Kalau state takut, dia itu akan berpegangan terus sama yang menurut dia aman. Misalkan kayak gua nih, dia anggap gua mungkin bapaknya gitu ya, aman gitu. Nah dia nggak akan lepas. Kayak gini dia nggak lepas nih. Cuman kalau dia sudah menemukan comfort zone ya, kayak misalkan gua kalau di sini comfort zone-nya tuh di kandang dan di sebelah kandang. Gua kadang kasih makan di sebelah kandang di sofa. Dia kalau gua duduk di sofa dia langsung cabut kabur. Jadi dia langsung jalan-jalan lari karena dia tahu dia comfort di situ. Nah itu kalau udah gitu dipanggil kasih makanan pun susah guys. Jadi susah untuk balik gitu. Nah itu problemnya yang paling ngeselin tuh di situ. Jadi kalau nggak bisa pelihara monyet mendingan kagak usah deh. Maksudnya kalau nggak pengen ngalamin fase itu gitu. Kalau dari kamu apa, Be? Dia malah tambah bandel, sumpah. Abis udah jatuh nih, besoknya tambah bandel gitu pas udah sembuh. Malah kayak makin tambah berani. Bukannya takut ya? Iya. Kalau anjing kan kalau kita pukul atau kita apa dia takut ya. Tuh. Nah ini Main stop kontak. dia mulai naik stop kontak, mulai lari-lari nih. Kalau gua angkat dia teriak-teriak. Nih. Nah. Selama melihara monyet ya kita mandiin dia sehari sampai 2 hari sekali ya. Karena
Ternyata monyet itu bau banget guys. Jadi dia itu bau banget. Dia nggak mau. Nih dia mau cari roti terus. Nah, padahal rotinya masih ada, dia maruk guys. Dia mau cari roti yang di tangan gua. Dan monyet ini tuh bau banget guys. Ya walaupun udah dimandiin dia tetap bau ketek guys. Gua bingung, gua cium ini tuh baunya bener-bener bau ketek. Padahal dia nggak makan bawang, aneh kan? Abis mandi aja tetap bau ketek, aneh banget. Gua bingung sih. Ini kayak Bau tai. aneh sih. Dan tainya tuh kalau di Pampers tuh berkerak-kerak gitu guys. Jadi Iya di pantat. agak agak jijik gitu sih sebenarnya. Mereka ini tuh nggak ada kapoknya. Ngapa-ngapain nggak pakai kapok. Digodain anjing, makin berani sama anjing. Nggak pakai mikir Nggak pakai resikonya mikir. apa, sumpah. Resikonya apa? Jadi itu yang gua dari insiden 2 minggu lalu itu yang bisa gua petik adalah gini, gua nggak boleh meninggalkan monyet itu sendiri. Karena dia kalau naik tiang lightingnya tuh pasti dia bocor begitu mukanya itu. Karena tiang lightingnya tuh pasti jatuh dan nimpa badan dia. Nah, monyet ini kalau udah punya satu goals, dia akan lupain sekitarnya untuk mencapai goals itu. Contohnya kayak makanan, dia akan lupain sekitarnya. Walaupun dia sampai jatuh, jungkir balik, dia akan lakuin hal itu. Dan itu buruk guys ya. Kalau misalkan kalian free room ya, kayak kita free room, makanya akhirnya gue kasih kandang ya. Kalau kalian free room, wah, perhiasan kalian Hancur. hilang. Wajan kompor dia bisa naikin, semuanya dia bisa naikin. Nah ini kayak gini nih. Tuh, dia kalau dikejar kabur gitu. Dia benar-benar mau ngambil roti gua banget nih. Semua-muanya dia mau ngambil, padahal di mulutnya masih ada. Jadi dia tuh punya kayak glands gitu di sini yang nyimpen makanan, padahal di dalam situ masih ada ya. Bukan di sini, di sini. Ya di sini ya. Jadi kayak pipinya gitu. Ngemut. Yang harus kalian perlukan kalau mau pelihara monyet itu adalah kesabaran tingkat tinggi, tingkat dewa ya. Jadi harus bersabar banget ya. Ini kalau sama anak kecil ya, gue mendingan pelihara anak kecil sebenarnya. Pelihara. Maksudnya mendingan rawat, ngurus anak kecil daripada ngurus monyet. Karena monyet itu lebih nggak bikin sabar. Karena gue sih ya, dalam hati gue rasanya pengen gue bejek-bejek nih monyet kalau kesel ya. Soalnya kita nggak boleh kekerasan pada hewan. Walaupun dia melukai dirinya sendiri, tetap kita bawa ke dokter gitu loh. Ya. Soalnya gue waktu itu panik banget sih, jadi ke dokternya gak gue iniin. Cuman anak-anak semua lihat di sini, kita bawa ke dokter malam-malam jam 12 gitu. Cuman sekarang dia udah baik banget bahkan, jadi udah nggak kenapa-napa lagi, udah aman banget. Jadi inilah update selama sebulan memelihara monyet. Ya jadi ini baru dibersihin, baru kelar. Jadi sudah bersih. Gue mau masukin tapi bingung kemana ya. Ya gue berniat untuk ini buat ganti dia di sebelah sini nih. Cuma gue nggak tahu gimana deh, buat nggak ya? Kita coba dulu aja turunin. Oke, satu lagi di situ. Jadi ini banyak space kosong ya. Ini gua kasih buat space lampu. Ini nggak ada space lampu karena ini gua akan bikin kandang gecko ya. Jadi display gecko. Kalau aslinya sih ini terlihat lebih besar daripada di video jauh ya. Oke. Di situ dia. Tunggu sampai lampunya nyala, harusnya ini bakal jadi keren banget sih. Ya, jadi ini udah masuk semua, tapi ternyata lampu yang terrarium tinggi itu nggak masuk ya. Jadi itu gue pindahin dari rak yang sebelah sini ke sana supaya matching aja. Jadi semua Exoterra di sini. Kita mau naikin lagi rak yang ini. Kita nggak jadi gags tinggi di atas, tapi kita taruh. Ini akan gue pindahin kayaknya. Yang jelas ini udah begini udah oke. Ya lumayan gede kan guys. Jadi dimensinya tuh ini 60, ke belakangnya 45. Ini juga sama. Alright. Nah, ini udah bisa masuk.
Ini udah ada hiasannya akan gue pindah buat kandang gecko nanti. Jadi kita bikin tutorial gecko di Indoestic Pets lagi. Alright, sekarang waktunya kita masukin fake rock. Oke, atas bawah. Akhirnya kelar juga masuk ya, ini semua kita pindahin, gua tukar tempatnya atas bawahnya. Terus ini udah masuk, udah pelan kondisinya, tinggal kita isi aja ini apa ntar ya. Ini jadinya gue pindahin ke sini, belum ada isinya juga soalnya fitting lampu belum nyala. Tapi itu aja update shelf Exoterra gua di Indoestic Pet Sanctuary. Kalau pengen lihat ini diisi apa, stay tune di video Indoestic Pets, oke? Oke, sign it out.